Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin yang kami hormati. Kami di sini akan menyampaikan tentang peranan pemuda dalam transformasi sosial Islam di era digital. Nah, dengan fokus pada studi kasus organisasi keislaman di era digital, pemuda sebagai perubahan memiliki peran yang strategis dalam mengadaptasi dan merespon tantangan serta peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya. Kemudian dapat menyebarkan nilai Islam, mengorganisir gerakan sosial serta memperkuat solidaritas dalam komunitas. Di sini kami akan membahas tentang materi tersebut dan saya sebagai moderator, nama saya Siti Komalasari dan di sebelah saya ada Nisa Putri yang akan membahas tentang materi tersebut. Baik, pemuda memiliki peran sentral dalam transportasi sosial Islam, terutama di era digital yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi lebih luas. Mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penggerak dalam organisasi tersebut. Kemudian, fungsinya juga untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan membangun komunitas yang kuat melalui media sosial dan teknologi lainnya. Jadi, para pemuda itu penting dalam media sosial juga karena mereka seharusnya sudah paham bagaimana teknologi digital ini bisa digunakan dengan baik seperti itu. Kemudian pentingnya pemuda dalam organisasi keislaman tercermin dalam kemampuan mereka untuk menyadarkan nilai Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi baru. Seperti contohnya melalui pembuatan video ataupun podcast yang lainnya. Jadi para pemuda bisa membuat video tentang sejarah Islam seperti itu. Jadi tidak ketinggalan sejarah Islam terdahulu seperti itu. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Julia Dwi Saputra. Silahkan. Oke. Peran pemuda dalam transportasi sosial Islam juga mencakup penciptaan dialog antara umat beragama, mendorong keberagaman serta pengertian yang lebih baik melalui jaringan internasional di media sosial. Pemuda dapat bertukar pengalaman dan praktik baik untuk memperkuat komunitas mereka. Sikap, etika, dan moral dalam interaksi digital itu harus senantiasa dijaga. Pemuda harus menjadi duta ajaran Islam, mencerminkan nilai-nilai seperti toleransi dan saling menghormati dalam berkomunikasi di media sosial. Adanya kesadaran akan identitas sebagai muslim di tengah masyarakat yang beragama membuat pemuda perlu mendidik diri mereka tentang nilai-nilai keadilan sosial dan perdamaian. Organisasi keislaman dapat mendorong mereka untuk menjadi advokat yang kuat untuk perubahan yang positif. Secara keseluruhan, kontribusi pemuda dalam transportasi sosial Islam adalah fenomena kompleks yang mengharuskan organisasi keislaman untuk mendukung mengembangkan keterampilan mereka dengan ruang yang cukup untuk kreativitas dan inovasi. Pemuda akan menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan ini tergantung pada kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan selalu berkembang di generasi muda. Baik, sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa pemuda bukan hanya sebagai penerus generasi saja, tapi juga sebagai inovator yang mampu menjembati tradisi dan modernitas melalui pemanfaatan digital. Nah, pemuda juga bukan hanya sebagai generasi penerus bangsa saja ya, tapi juga mereka bisa memberikan inovasi, kemudian bisa menampilkan akhlak-akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dan organisasi keislaman memiliki tanggung jawab yang memperdayakan dan membekali pemuda dengan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia digital. Di era informasi yang cepat dan dinamis ini,
pemuda dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara efektif seperti itu. Kemudian selanjutnya, keterlibatan aktif pemuda dalam transportasi sosial Islam di RJ kita tidak hanya akan memperkuat identitas dan solidaritas komunitas muslim, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih toleran dan berkeadilan. Jadi, pemeran pemuda dalam digital ini, dalam media sosial ini sangatlah penting, terutama untuk membentuk masyarakat berperikeadilan sosial, bersikap adil dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kami siap untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang masalah tersebut. Cukup sekian. Baik Kak, saya izin bertanya. Boleh, silahkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan transportasi sosial dalam konteks Islam? Nah, transportasi sosial dalam konteks Islam ini merujuk pada mekanisme interaksi dan komunikasi di antara anggota komunitas muslim untuk memperkuat seperti solidaritas, jaringan sosial, dan memfasilitasi penyebaran ajaran serta nilai-nilai Islam. Jadi transportasi sosial ini penting di era digital, berkaitan dengan sosialisasi digital seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa pemuda penting dalam transportasi sosial Islam? Transportasi sosial Islam ini pastinya penting ya bagi pemuda saat ini, apalagi komunikasi bisa lewat apa saja. Kalau zaman dahulu kan dari surat menyurat, nah sekarang bisa dari digital, lalu handphone dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting ya, karena mereka adalah agen perubahan yang memiliki energi, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Jadi pemuda ini adalah generasi selanjutnya gitu. Jadi harus paham bagaimana sih berkomunikasi dengan digital gitu, berkomunikasi dengan sosial medianya, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, bagaimana digitalisasi memengaruhi peran pemuda dalam organisasi keislaman? Nah, digitalisasi ini memungkinkan pemuda untuk memanfaatkan platform media sosial dan aplikasi komunikasi untuk berkomunikasi, berdiskusi, menyebarluaskan pesan-pesan Islam. Jadi media sosial itu ada pentingnya juga, ada manfaatnya, ada sisi buruk dan sisi kebaikannya. Nah, pemuda seharusnya dilibatkan dalam sisi baiknya seperti itu. Oke, soal yang keempat, apa tantangan utama yang dihadapi pemuda dalam transportasi sosial Islam di era digital? Nah, tantangannya pastinya banyak sekali ya. Pastinya tantangan utama bagi pemuda saat ini yaitu handphone digunakan ya, gadget itu digunakan dengan tidak baik gitu. Jadi digunakannya dengan bisa melakukan perbuatan maksiat seperti itu, tantangan terbesarnya, karena kan masih muda, wajar saja gitu kan. Tapi ketika para pemuda tersebut belajar bagaimana sih Islam memandang media sosial gitu kan, pasti bisa gitu. Tantangannya seperti itu. Soal yang kelima, bagaimana organisasi keislaman dapat memperdayakan pemuda? Nah, organisasi keislaman ini bisa juga memperdayakan bagaimana sih cara berkembangnya budaya gitu di Indonesia ini terutama ya. Nah, salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi informasi yang akurat dan menyebarkan pesan-pesan Islam. Sudah? Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang peranan pemuda Islam dalam transportasi di era digital saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf.